Jadi langsung aja ke tips yang pertama. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. Halo guys, balik lagi di YouTube channel aku. Jadi hari ini, seperti hari-hari yang telah berlalu, aku bakal ngebahas tentang bahasa Inggris. But before it, aku mau ngasih tau ke kalian, ada yang baru nih di video aku. Tada, ya ampun, aku bikin background baru, hitam aja, polos. Jadi kayak akunya lebih pop up gitu kan. Aku sih suka banget ya guys, sekedar informasi aja. Terus juga alhamdulillah di sini aku sudah ditemani oleh 2 ring light. Ya, semoga bisa membantu video aku ke depannya lebih baik. Makasih banget buat support kalian terus, sehingga aku tetap mau berusaha untuk mengimprove video-video aku selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat like dulu video ini dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Please share juga ke semua teman kalian, ke sosial media kalian, supaya kita bisa menyebarluaskan informasi yang insya Allah bermanfaat ini. Jadi guys, hari ini aku bakal bahas tentang bahasa Inggris or English. Kalau di video-video sebelumnya aku bahas tentang tips berbahasa Inggris dengan mudah sama lagu-lagu apa aja yang bisa digunain untuk belajar bahasa Inggris. Right now, I will tell you about 9 tips in learning English through movies. Jadi hari ini aku bakal ngasih tahu kalian 9 tips belajar bahasa Inggris dari film. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku belajar bahasa Inggris juga paling banyak itu selain dari lagu, yaitu dari film. Kenapa? Karena banyak banget kosakata yang bisa kita dapat dan kita bisa dengerin how to pronounce that words. Jadi langsung aja ke tips yang pertama. We have to choose which one we want to make it better in our English. Jadi kayak kita harus milih dulu, kita mau memperbaiki yang mana dalam bahasa Inggris kita, pronunciations atau vocabulary. Jadi antara dua ini nih, yang mana yang mau kita fokusin untuk kita perbaiki. Nah, kalau kita udah tahu, baru tuh kita mulai mengatur cara atau trik gimana supaya kita bisa mendapatkan yang kita mau tadi. For example, if you want to make your pronunciation getting better, you have to focus on the actor or the actress say. Jadi kita lebih fokus ke dengerin kayak gitu. Oh, kata ini tuh gimana sih cara pronunciation-nya, atau sentences ini, kalimat-kalimat ini gimana sih cara melafalkannya, kayak gitu. But if you want to make your vocabulary getting large, jadi kalau kalian mau menambah vocabulary kalian, lebih fokus ke kata-katanya gitu, bukan ke bagaimana cara menyampaikannya, tapi ke kata-katanya. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan apa yang mau kalian perbaiki dalam bahasa Inggris kalian. The second tips, pay attention on the accent. Jadi dalam bahasa Inggris itu atau dalam berbahasa Inggris itu ada 20-an lebih aksen. Nanti di video-video selanjutnya aku bakal bikin tentang aksen berbahasa Inggris. Ya, kenapa kita harus tahu aksen apa yang digunakan dalam film itu? Yang pertama karena dalam aksen sendiri itu penyebutannya bisa berbeda-beda. Jadi kayak ada satu kata dalam bahasa Inggris, tapi penyebutannya itu beda-beda tergantung aksen mana yang digunakan. Atau ada kata dalam bahasa Indonesianya sama, tapi ketika diinggriskan atau di bahasa Inggriskan itu menjadi berbeda tergantung pada aksen mana yang digunakan. For example, biscuit in British and cookies in American, atau kebalik ya, pokoknya itu ada perbedaan kayak gitu. Nah itu makanya kita harus pay attention atau bener-bener perhatiin aksen mana yang digunakan dalam film tersebut. Yang ketiga guys, I really or highly recommend you to choose the movies that close dekat dengan your daily life. Jadi dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kalian. Kenapa? Supaya kalian lebih mudah mengerti apa yang dimaksud dari film tersebut. Dan biasanya guys, kalau dekat dengan kehidupan sehari-hari kita juga bakal lebih paham dengan vocabulary-nya atau kalimat-kalimatnya. Contohnya Film-film komedi, or slice of life, atau kartun. nah itu biasanya bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa sehari-hari yang memudahkan kita untuk memahaminya. Yang keempat or the fourth is subtitles. Kalian semua pasti tahu apa itu subtitle. Ya, itu benar banget. Subtitle adalah teks yang digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan apa yang dibicarakan oleh aktor atau aktrisnya.
di dalam sebuah film. Jadi ada banyak banget pendapat tentang subtitle untuk belajar bahasa Inggris. Ada yang bilang, Ya kalau mau belajar bahasa Inggris ya nggak boleh pakai subtitle dong sama sekali. Kalau pakai ya nggak belajar namanya, sama doang. terus ada juga yang bilang, Ya nggak apa-apa pakai subtitle, yang penting kan udah denger kayak gitu, terus udah baca, ya nambah-nambah vocabulary juga. but for me, for myself, it depends on you. Itu tergantung sama kalian. Kenapa aku bilang gitu? Karena some people can learn without subtitles, but some other people have to read the subtitles. Jadi itu tergantung aja sih, nggak masalah kalau menurut aku. Kalau masih belajar, jadi nggak apa-apa masih ada subtitle Indonesianya boleh, atau subtitle Inggris aja boleh, atau biar yang lebih bagus lagi subtitle Inggris dan Indonesia. Jadi ketika kalian dengerin atau nonton filmnya, kalian langsung lihat bahasa Inggrisnya apa, terus apa arti dari kata itu. Nah itu bagus banget kalau menurut aku. It will be effective for you learn English. Jadi guys, itu terkait subtitle. But of course, these rules is not stand till the end. Jadi peraturan ini atau tips ini tidak berlaku sepanjang hayat ya. Maksudnya akan ada perubahan ketika situasinya berbeda. Situasi seperti apa? Don't skip this video. Aku bakal ngasih tahu di akhir. The fifth is write down the vocabulary on your notes. Jadi kalian harus catat kata-kata penting, kata-kata baru, kata-kata yang nggak pernah kalian dengar sebelumnya. Di notes kalian atau di catatan harian kalian atau terserah kalian, pokoknya di buku lah. Kenapa di buku? Karena sesuatu yang ditulis akan lebih menempel atau lebih memorable kayak gitu. Aku nggak mau denger ya kalau misalnya ada kalian yang bilang, Aduh males banget nulis, aduh males banget. ya kalau kalian mau belajar bahasa Inggris, namanya belajar ya jangan males dong. Ini aja udah alhamdulillah banget gitu ya, dimudahkan dengan berbagai media yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Gak harus sit down and listen to your teachers, gak sesusah itu lagi. Sekarang tuh kita udah dimudahkan dengan berbagai media, dengan lagu, dengan film, dan ini adalah hal yang bisa kalian lakukan untuk mengimprove bahasa Inggris kalian. Jadi jangan males buat nulis, aku gak mau dengar kata-kata itu, oke? The next is bikin punchline-nya jadi status. Apa punchline? Jadi setiap movies or film itu ada punchline-nya. Kalian pasti pernah dengerin nih kalau di stand up comedy or something like that. Jadi punchline itu merupakan kata-kata sakti atau kata yang pokoknya dia itu memorable, yang bikin berkesan. Bisa itu quotes, kosakata, atau kata-kata mutiara, atau sarkas, atau jokes. Pokoknya banyak banget yang bisa dikategorikan sebagai punchline. Intinya dia memorable dan menjadi ciri khas dalam film tersebut. Kata-kata yang menjadi ciri khas dalam film tersebut itu bisa banget kalian tulis di buku notes kalian juga. Dan kalau misalnya kalian anak sosial media banget nih, kalian bisa buat itu menjadi status kalian. Ya sekali-sekali ngepost atau bikin status yang agak kerenan dikit lah pakai bahasa Inggris ya kan. Oke, kalau nomor 1 sampai 6 tadi itu kalian bisa ngelakuin sendiri. Ini aku ada tips buat orang yang suka rame-rame gitu. Jadi kalian bisa nonton bareng teman kalian. Jadi ketika kalian your English getting better and you have already known about the words, the sentences in English much better than before, kalian bisa mulai nonton bareng teman kalian. Jadi ketika kalian nonton bareng teman kalian, terus kayak udah bisa nggak pakai subtitles kan, kalian punya beberapa kata yang miss gitu, atau kalian Aduh itu apa ya tadi yang dia bilang? Aduh apa ya artinya? kalian bisa tanya ke teman kalian, dan ini akan membuat pelajaran atau cara belajar bahasa Inggris kalian menjadi lebih efektif. Karena biasanya ya kalau misalnya sendiri kan kayak apa ya tadi katanya, diulang lagi terus kayak lihat lagi oh ini kayak gitu. But if you learn with your friends, jadi kayak ada orang yang ngasih tahu, tadi apa ya bahasa Inggrisnya, oh ini kayak gitu, kalian tuh bakal lebih ingat, bakal lebih nempel. Misalnya suatu hari kalian kayak dengar kata itu dan kalian mikir kan, kayaknya aku pernah dengar nih, siapa ya? Oh iya, waktu aku nonton film ini bareng si ini kayak gitu. Nah itu bakal membuat belajar bahasa Inggris kalian selain menjadi lebih baik dan efektif, you will have fun way to learn English. Next, yang ke-8 adalah repetition. Jadi ketika kalian sudah belajar bahasa Inggris dengan cara menonton film, jangan ragu untuk mengulang-ulangnya lagi. Ya, makanya itu tadi di awal aku bilang nontonnya itu film yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Or maybe I can say that that's your favorite movie. Jadi ketika kalian suka filmnya, kalian kan gak masalah dong untuk nonton itu berkali-kali. Kayak aku nih contohnya, for example ya kan, aku
suka banget nonton Harry Potter. Jadi aku tuh pernah sebulan itu 3 kali coba namatin film Harry Potter, yaitu ketika aku nggak ada kerjaan itu. But yeah, that's it. Jadi ulang-ulang aja gitu, karena sesuatu yang diulang-ulang akan lebih menempel dan tanpa sadar atau alam bawah sadar kita itu akan terbiasa gitu dengan kata-kata atau kalimat tersebut. Jadi repetition is really important. The last but not least adalah evaluation. Jadi mengevaluasi adalah hal yang sangat penting dilakukan dalam setiap kegiatan belajar mengajar, termasuk belajar dari film. Kenapa? Karena guys, kalau misalnya kita tuh belajar dan gak pernah mengevaluasi, kita gak tahu apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki, apa yang udah bener, dan apa yang harus kita next level kan, kayak gitu. Jadi evaluasi sangat penting. Oke guys, itu dia tadi tips-tips dari aku untuk belajar bahasa Inggris melalui film. Kalau misalnya ada beberapa kata yang salah, aku mohon maaf. Makasih banget udah nonton sampai akhir. Aku harap kalian bisa menikmati videonya dan bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian suka video ini, please kasih jempol kalian, like video ini, dan jangan lupa buat komen di kolom komentar bawah kalau misalnya kalian punya saran, kritik, atau tanggapan terkait video ini, atau mungkin kalian mau ngasih tahu next video bikin ini dong. Nah, kalian bisa banget ketik di kolom komentar di bawah. And also don't forget to subscribe this channel and also the bell, karena dengan mensubscribe kalian sudah mendukung aku untuk terus berkarya dan menyebarkan informasi-informasi bermanfaat insyaallah di YouTube channel aku. The last but not least is share this video to all people that you know. Mana tahu nih mereka lagi butuh nih video ini kayak gitu. Makasih guys, pokoknya makasih banget lah udah nonton sampai habis. Makasih banget juga yang udah dukung aku, udah komen, udah like, udah share, udah subscribe di video-video aku sebelumnya. Pokoknya makasih banget, gak tahu mau bilang apa. Makasih. Aku harap kalian juga bisa lebih baik di kehidupan kalian apapun yang kalian lakukan. So have a nice day and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.